Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Andini Putri. Saya Duta Persahabatan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 2019. Saya mengucapkan selamat Hari Anti Narkotika Internasional 26 Juni 2020. Hidup sehat tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita COVID P2M BNN Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan video kali ini, jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui update-update video terbaru dari kita. Nah, salam bersinar. Setiap tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. HANI ini merupakan salah satu bentuk keprihatinan dunia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. HANI juga sebagai bentuk gerakan perlawanan terhadap bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang yang berdampak buruk terhadap kesehatan, sosial ekonomi, dan kedamaian dunia. Nah, salam bersinar. Bagaimana sih sejarahnya sehingga HANI ini diperingati setiap tanggal 26 Juni? Ikuti kita terus ya. Nah, salam bersinar. Penetapan tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI dicanangkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime atau disingkat UNODC, atau lembaga yang di bawah PBB yang menaungi terkait tentang peredaran gelap obat-obatan terlarang maupun narkotika. Nah, tanggal ini dipilih dengan mengambil momen pengungkapan kasus perdagangan opium oleh Lin Zexu di Humen, Guangdong, Tiongkok. Nah, Lin Zexu ini sendiri adalah salah seorang pejabat pada masa Kekaisaran Doguang di Tiongkok pada dinasti Qing. Ia terkenal dengan perjuangannya menentang perdagangan opium di negara Tiongkok, di mana pada saat itu negara Tiongkok atau negara Cina tidak berdaya terhadap serangan opium dari negara-negara asing. Kemudian oleh karena itu, Lin Zexu bertekad menumpas obat-obatan terlarang. Sekitar abad 19, Inggris pada waktu itu mulai membangun hubungan dagang dengan Cina lewat jual beli opium. Nah, opium ini sendiri adalah salah satu bahan untuk membuat candu. Nah, candu ini sangat disukai oleh warga masyarakat Cina pada masa itu. Sebuah hal yang ironis memang, karena pada saat itu di negara Inggris sendiri penggunaan opium itu sangat terlarang. Namun mereka malah menjualnya ke negara Cina. Seperti itu. Kemudian akhirnya setelah Lin Zexu berkirim surat kepada kerajaan, kemudian raja memerintahkan Lin Zexu untuk sebagai pejabat yang bertanggung jawab untuk memberangus penyelundupan opium ke negara Tiongkok pada waktu itu. Nah, kemudian pemerintah kerajaan Tiongkok pada waktu itu dinasti Qing berhasil menyita dan memusnahkan sekitar 20.000 peti opium, atau kalau dikalkulasikan itu sekitar lebih kurang 1.400 ton opium pada waktu itu. Namun ternyata pihak Inggris tidak dapat menerima aksi tersebut. Sejak peristiwa pengepungan tersebut, maka pihak Inggris mulai menebar ancaman terhadap Tiongkok, mulai dari pembunuhan terhadap warga Tiongkok hingga peristiwa tembakan meriam dari kapal perang Inggris ke pelabuhan Tiongkok. Nah, kemudian pemerintah Inggris tidak tinggal diam terhadap upaya yang dilakukan oleh negara Tiongkok pada waktu itu. Nah, mereka mengirimkan kapal ekspedisi perang pada tahun 1840 ke daratan Tiongkok sebagai isyarat perang akan melakukan perang candu pada waktu itu. Nah, akhirnya terpiculah perang candu antara Tiongkok dan Inggris yang berlangsung selama 2 periode. Nah, sangat bersinar. Meskipun kekaisaran Cina atau negara Cina pada waktu itu menderita kekalahan terhadap perang candu, namun apa hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok pada waktu itu terkait melindungi negara yang terhadap peredaran opium yang dikirim dari Inggris itu patut diapresiasi. Maka tidak salah jika PBB memilih tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkoba Sedunia. Nah, sangat bersinar. Kemudian bagaimana sih kondisi di Indonesia? Nah, Presiden kita Bapak Jokowi pada tahun 2015 telah menyatakan bahwa negara Indonesia telah mengalami darurat narkoba. Maka seandainya itu dalam kondisi darurat, maka segala upaya dan daya harus kita lakukan untuk mencegah peredaran
dan peredaran gelap narkoba di negara kita. Nah, bisa kita lihat bahwasannya dalam 6 bulan terakhir, gugus tugas Merah Putih, BNN, Polri telah berhasil mengungkap total 1,6 ton peredaran narkoba jenis sabu, baik itu di Serpong, baik itu di Sukabumi, baik itu di Tangerang maupun di Riau. Nah, ini menandakan bahwasanya negara kita memang menjadi pasar potensial terhadap peredaran narkoba. Kemudian kita lihat hasil penelitian survei penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNN dengan LIPI pada tahun 2019 juga memperlihatkan angka yang sangat memprihatinkan, bahwasanya prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu sekitar 1,8% penduduk usia produktif atau penduduk usia 15-64 tahun, di mana generasi produktif ini merupakan salah satu bekal cikal negara kita akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2020 sampai 2030. Nah, ini memang sangat dilematis, sangat bersinar. Kemudian tercetuslah tema HANI kita pada tahun 2020 ini, yaitu hidup 100% sadar, sehat, produktif, tanpa bahagia, tanpa narkoba. Nah, maksudnya di sini adalah kita mempunyai peran untuk memaksimalkan upaya kita terhadap segala unsur kehidupan, baik itu fisik, sosial, rohani, maupun keluarga kita. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk hidup mempunyai peran yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing terhadap kehidupan untuk mencapai kebahagiaan tanpa narkoba. Sangat bersinar di tengah pandemi COVID-19 ini juga tidak menurunkan intensitas para bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba di negara kita, negara Indonesia. Terbukti Satgas Merah Putih yang dibentuk oleh Barreskrim Polri, baik itu BNN juga, Bea Cukai maupun Polri, terlibat dalam 6 bulan terakhir ini pengungkapan lebih kurang total 1,6 ton sabu, baik itu penangkapan di Sukabumi, penangkapan di Serpong, penangkapan di Tangerang, dan terakhir penangkapan di Provinsi Riau. Nah, ini menandakan bahwasanya negara kita memang dalam kondisi darurat narkoba. Nah, kemudian pada peringatan HANI 2020 ini dilaksanakan berbeda dari tahun sebelumnya karena negara kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Nah, dalam momentum HANI 2020 ini, kita sebagai generasi muda harus membulatkan tekad, gotong royong, dan rasa empati kita terhadap pandemi ini, bahwasanya kita sebagai generasi muda harus mengambil bagian dalam sebagai pelopor terhadap pencegahan pandemi ini. Nah, sehingga pada tahun 2020 ini BNN mengangkat tema peringatan HANI 2020, yaitu hidup 100% sehat, produktif, bahagia, tanpa narkoba. Karena dalam setiap unsur kehidupan kita harus melakukan secara maksimal sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, baik itu unsur kehidupan fisik, sosial, rohani maupun mental kita, untuk selalu meningkatkan kapasitas kita sebagai manusia yang berguna bagi masyarakat lain. Sehingga di sini juga saya menekankan bahwasanya dalam peringatan HANI 2020 ini saya mengajak semua stakeholder dari BNN, baik itu masyarakat, swasta, instansi pemerintah maupun instansi pendidikan, untuk ikut mengambil peran dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ini, minimal dengan memasang spanduk HANI 2020 yang nanti desainnya bisa di-download di deskripsi video ini, sehingga kita merasakan betul momentum HANI 2020 ini merupakan salah satu keprihatinan kita terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dunia, sekaligus sebagai keprihatinan kita terhadap pandemi COVID-19 yang melanda negara kita maupun di dunia. Nah, sangat bersinar untuk selalu mendukung kita terhadap penyebar luasan informasi P4GN kepada masyarakat. Jangan lupa subscribe, like, and share channel kita Kopit P2M BNN Kabupaten Kuantan Sengingi demi kemajuan channel kita. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan bisa ditampilkan di kolom komentar. Nah, demikianlah video singkat dari saya terkait sejarah dari Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI.
Nah, sampai jumpa di video kita selanjutnya.